Allah Subhanahu wa taala sebagai seorang muslimah, sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu dunia hingga syurga. Amin. Allahumma amin insyaallah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala wa fatahallahu lana futuhal arifin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa amalin la yurfa' wa qalbin la yakhsha' wa du'a'i la yusma'. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Amin. Allahumma amin insyaallah. Masih melanjutkan kajian kita tentang kitab Riyadhus Shalihin karya Al-Imam An-Nawawi rahimahullah rahmatan wasi'ah wa rahimallahu ulama al-muslimin. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin kita sudah mulai masuk di bab tentang budi pekerti yang luhur atau al-akhlaq al-karimah. Maka sekarang kita masuk di pada firman Allah Subhanahu wa taala di surah Al-Qalam ayat 4 itu, wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Sesungguhnya engkau wahai Nabi pastilah di atas atau benar-benar di atas budi pekerti yang agung. Kemarin sudah saya jelaskan kalau ada akhlak yang mulia, Nabi itu di atasnya. Karenanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu mulia bukan karena akhlaknya. Justru akhlak itu menjadi mulia karena dikaitkan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu mulia karena Allah langsung yang memuliakannya. Wa rafa'na laka dzikrak. Jadi kami tinggikan sebutanmu wahai Nabi. Wa rafa'na laka dzikrak. Kami tinggikan sebutanmu wahai Nabi. Itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi itu mulia karena Allah langsung yang memuliakannya. Maka berbagai macam upaya untuk menjatuhkan nama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak pernah berhasil. Tidak pernah berhasil. Dari dulu sampai sekarang, sampai hari kiamat bahkan berbagai macam upaya orang untuk menjatuhkan nama yang mulia Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak akan berhasil. Kenapa? Karena Allah langsung yang memuliakan beliau. Wa rafa'na laka dzikrak. Kami tinggikan sebutanmu wahai Nabi. Maka di Denmark yang dibuat karikatur yang katanya karikatur untuk menghina Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu alih-alih menjatuhkan Nabi, justru di Denmark itu akhirnya banyak orang yang masuk Islam. Saya baca di era Muslim itu bahkan orang terkaya nomor 4 di Denmark itu akhirnya masuk Islam. Dia bikin masjid di tengah kota. Pokoknya intinya banyak orang yang akhirnya masuk Islam. Karena ketika dibuat, menurut cerita saudara saya di Denmark itu akidahnya itu yang nomor 1 itu kebebasan. Jadi di situ itu agama dihina itu biasa sebenarnya. Termasuk tokoh-tokoh agama dihina itu biasa di Denmark itu kalau kata saudara saya itu. Nah, tapi yang orang Denmark itu heran ketika yang dihina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu kok reaksinya beda gitu. Maka orang-orang Denmark itu kan kelebihan mereka kan tidak mau katanya. Mereka itu penasaran. Dicarilah sumber-sumber informasi tentang sosok yang dihina itu, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
akhirnya disitulah banyak orang yang dengan izin Allah mendapat hidayah. Jadi itu saya baca di era Muslim itu. Jadi alih-alih berhasil menghina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, malah justru dapat hidayah masuk Islam. Itu di Denmark. Nah, dulu di zaman Nabi itu upaya menjatuhkan nama Nabi itu juga terjadi. Abu Jahal itu kalau menyebut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu dengan nama Mudammam. Kan nama Nabi kan Muhammad, artinya yang terpuji. Oleh Abu Jahal diganti Mudammam. Jadi artinya musuh pun tidak bisa menghina Nabi karena mesti nyebut Muhammad. Muhammad itu orang yang terpuji. Jadi ketika mau menghina, siapa yang terhina? Muhammad, orang yang terpuji, tidak bisa dihina kan. Akhirnya Abu Jahal itu kreatif, ngomongin Mudammam. Jadi di kemana dia cerita itu Mudammam, itu Mudammam. Orang pada melongo. Kata temannya, Mudammam itu siapa? Mudammam itu ya Muhammad itu lah, orang yang terpuji itu. Jadi nggak bisa dihina nama Nabi itu. Karena memang Allah memuliakan beliau, itu seperti itu. Dan banyak hal lah yang terjadi di muka bumi ini, upaya untuk menyalahpahami Nabi itu tetap tidak akan pernah berhasil. Tidak akan pernah berhasil. Semua akan mengatakan bahwa Nabi ini memang pribadi yang mulia, baik dipahami maupun disalahpahami. Kenapa? Karena beliau adalah orang yang kemuliaannya dijamin langsung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa rafa'na laka dzikrak. Dan Nabi itu, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mulia tanpa syarat beliau itu. Karena memang Allah langsung yang memuliakan. Wa rafa'na laka dzikrak, itu tanpa syarat. Beda sama kita. Kalau kita ini mulia dengan syarat, kalau kita ini. Jadi kita ini mulia dengan syarat. Kalau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mulia tanpa syarat. Kalau kita mulia dengan syarat. Syaratnya apa? Ya kalau kita memenuhi syarat-syarat kemuliaan. Misalnya berilmu dan beriman sekaligus. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Yang akan diangkat derajatnya oleh Allah adalah orang yang beriman dan berilmu sekaligus. Itu syarat namanya. Jadi kalau mau mulia syaratnya harus beriman dan berilmu sekaligus. Harus itu. Kalau mau mulia harus bertakwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Al-Hujurat ayat 13. Terus kemudian dalam Islam kalau kita ingin mulia harus menempuh jalannya orang-orang yang mulia. Ada jalannya muttaqin, muhsinin, tawabin, mutatahhirin. Banyak di situ. Nah, dan hati-hati jangan sampai kita menempuh jalannya orang-orang yang hina. Ada musyrikin, kafirin, fasikin, aspirin, obat yang terakhir. Nah, aspirin obat. Jadi intinya apa itu? Intinya satu, bahwa semua kita ini hakikatnya adalah harus memilih jalan kemuliaan kalau ingin mulia. Karena kita ini mulianya dengan syarat. Jadi kalau kita tidak memenuhi syarat kemuliaan, ya terhina itu. Itu seperti itu. Kalau kita memenuhi syarat kemuliaan, mulia kita. Makanya harus dijalani syarat-syarat kemuliaan itu supaya kita menjadi orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah muliakan kita semua dunia akhirat. Amin Allahumma amin insyaallah. Allah Ta'ala juga berfirman di surah Ali Imran ayat 134. Wa qala ta'ala wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Dan orang-orang yang menahan amarahnya serta suka memaafkan kesalahan orang lain. Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Muhsin itu bentuk subjek dari ihsan. Nah, ihsan itu cerminan akhlak. Kan pernah malaikat Jibril itu
datang kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menceritakan tentang bertanya tentang apa iman, apa Islam, apa ihsan. Apa iman dijawab dengan rukun iman, itu tentang dasar akidah. Apa Islam tentang syariat, rukun Islam itu. Apa ihsan, Nabi menjawab anta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Jadi seolah-olah engkau beribadah kepada Allah, engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihatnya. Dan kalau tidak sanggup melihatnya, maka pastikan Allah melihat. Kamu merasa dilihat oleh Allah. Itu ihsan. Jadi ini kata para ulama yang menjadi dasar akhlak yang mulia itu. Jadi akhlak yang mulia itu adalah sikap di mana kita memiliki ihsan dalam hati, yaitu selalu merasa diawasi oleh Allah. Makanya orang yang berakhlak mulia itu, Bu, di depan orang sama di belakang orang itu sama. Di depan orang baik, di belakang orang dia juga baik. Makanya ada beberapa ulama kita itu kalau setelah di depan orang berbuat apa, nanti di belakang berbuat yang sama gitu. Misalnya dia sedekah terang-terangan, nanti tanpa sepengetahuan orang beliau sedekah lagi untuk membuktikan pada dirinya dan kepada Allah, tentunya kepada Allah ya, dan kepada dirinya bahwa ada atau tidak ada orang yang melihat beliau berbuat yang sama gitu. Jadi untuk membuktikan dirinya bahwa ada atau tidak ada orang, amalan saya sama gitu. Nah, ketika di depan orang dia baik, di belakang orang dia baik, itulah al-akhlak al-karimah yang sebenarnya. Ada nggak orang itu misalnya di depan orang baik, di belakang orang dia jahat? Ada. Jadi kalau depan rakyat seolah merakyat di kalau nggak misalnya di sini nggak ada tempat lain. Jadi ada orang itu kalau di depan orang dia seperti malaikat, tapi di belakang orang dia seperti setan misalnya itu. Atau di depan orang banyak dia kutuk setan, di belakang diam-diam dia berteman dengan setan misalnya. Itu bukan akhlak yang mulia itu. Tapi ada juga, Bu, orang itu kalau di depan orang kayak setan, tapi di belakang orang kayak malaikat, itu ada. Loh, ada. Saya pernah kedatangan tamu. Suami istri datang ke rumah. Suaminya itu ngomongin sama saya. Ustadz, saya kalau di keluarga itu kayak malaikat, Ustadz. Jadi kalau di rumah itu kayak malaikat, kata suaminya itu. Tapi kalau di luar rumah saya kayak iblis, Ustaz, dia bilang gitu. Jadi kalau depan orang kayak iblis, tapi kalau di rumah kayak malaikat ya. Saya kok nggak paham maksudnya bagaimana, Pak. Ya dia ceritakan lah. Jadi suatu saat istrinya ini kena penyakit kelamin. Naudzubillah min dzalik. Istrinya ini kena penyakit kelamin. Istrinya juga mikir, saya perasaan tidak melakukan apa-apa, tapi kok saya kena penyakit kelamin. Suami saya perasaan baik-baik saja, tapi kok saya kena penyakit kelamin gitu. Itu dia merasa bingung istrinya ini. Mau suudzon sama suami kan, ya gimana? Akhirnya bingung dia ini. Tapi ya Allah Maha Baik. Mungkin karena sudah berkali-kali ya. Terus naudzubillah min dzalik. Akhirnya suatu saat ada tetangganya yang ngomong sama istrinya itu. Dia bilang, "Bu, saya lihat Bapak ngekos di sana, Bu." Loh, masa? Samperin sama istrinya itu ke sana. Ternyata dia ngontrak atau ngekos sama wanita yang tukang ngitung skornya golf, biliar. Ya, enggak tahu apa namanya itu. Kalau Jawa Timur nyebutnya begenggek. Itu apa? Singkat cerita, dia bilang, ya dia berzina, dia bilang itu. Naudzubillah, dia berzina, dia bilang. Ya akhirnya ya itu ketahuan itu seperti itu. Itu yang dia bilang, jadi kalau berangkat sholat itu pamit istri ke masjid sholat isya, ternyata main golf itu main biliar itu ya sampai kejadian itu. Naudzubillah min syarri dzalik. Itu yang istilah
yang bersangkutan, saya di depan orang kayak iblis, kalau di keluarga saya seperti malaikat gitu. Ada juga yang model gitu. Tapi yang pasti itu nggak benar. Karena dalam Islam yang betul luar dalam harus baik. Itu seperti itu. Justru disebut baik itu karena tadi, saya ulang tadi, merasa diawasi oleh Allah. Jadi kalau bahasa sederhananya gini, kalau dia mau berbuat baik, nggak ada yang tahu, dia nggak ada masalah, dia tetap baik. Kenapa? Kan yang penting penilaian dari Allah. Kan ada orang itu baru mau berbuat baik kalau ada yang lihat, kalau nggak ada yang lihat dia nggak mau berbuat baik misalnya. Orang yang ikhlas itu mau ada yang lihat, mau nggak ada yang lihat, dia yakin Allah pasti melihat, maka dia akan tetap berbuat baik. Nah, ketika dia mau berbuat jahat, dia juga nggak jadi. Kenapa? Karena mau ada yang lihat ataupun nggak ada yang lihat, Allah pasti maha melihat. Orang mungkin tidak tahu, tapi Allah maha tahu. Sekali dua kali Allah tutup mungkin aibnya. Kalau berkali-kali, naudzubillah min syarri dzalik, bisa saja Allah buka aibnya. Ini yang kita berdoa, semoga Allah tutup aib-aib kita, Allah ampuni dosa-dosa kita. Semoga Allah tidak permalukan kita di dunia ini, terlebih di akhirat nanti, bukan karena kita tapi karena Allah. Amin, Allahumma amin, insyaallah. Makanya saya ulang sekali lagi, sumbernya apa tadi Bu? Akhlak yang mulia itu adalah karena merasa diawasi oleh Allah. Merasa diawasi oleh Allah itu. Jadi ada atau enggak ada orang, ya dia tetap baik, itu aja. Nah, di dalam konteks ayat yang dibaca tadi kan ini tentang ciri orang yang bertakwa. Di antara bentuk akhlak yang mulia itu adalah yang pertama bisa mengendalikan marahnya. Ada sebagian mufassir, ada sebagian ustadz dalam kajian ayat ini mengatakan Rasulullah memang tidak marah. Kalau yang saya pahami tidak begitu. Nabi itu bisa marah, cuman beliau bisa mengendalikan amarahnya. Jadi maksud sependek yang saya pahami dari prakteknya Nabi ya, maksudnya bisa menahan marahnya itu bukan tidak marah, bukan. Tapi marahnya itu terkendali gitu loh maksud. Jadi tetap marah tapi terkendali, karena Nabi itu pernah marah, tapi Nabi tidak pernah marah-marah. Apa bedanya marah sama marah-marah? Ini pernah saya jelaskan sini ya. Kalau marah itu tanpa amarah, marahnya fokus, marahnya ngasih solusi. Nah, itu marahnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita marahnya pakai marah-marah, berarti pakai amarah berarti. Terus enggak fokus dan enggak ngasih solusi, itu bukan masuk dalam ayat ini. Maka kalau kita bisa marah tanpa amarah, marahnya fokus, marahnya ngasih solusi, marahlah. Karena itu marahnya orang yang benar. Ya tergantung konteksnya. Makanya kalau ibu misalnya marah harus ngasih solusi tanpa amarah dan fokus marahnya. Oke, saya beri contoh ya. Hadisnya Sahih Muslim. Pernah sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an seusai salat Isya berjamaah dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau pulang. Dalam perjalanan pulang ketemu dengan satu kaum yang belum salat Isya. Maka beliau diminta untuk jadi imam sholat isya. Berarti beliau i'adah, mengulang sholat beliau. Rakaat pertama surah Al-Baqarah babat habis. Nah, kebayang ya, sholat isya rakaat pertama surah Al-Baqarah babat habis. Sebagian makmumnya itu kesel. Akhirnya mufaroqah, memisahkan dari jamaah. Dilaporkan kepada sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an. Selesai duluan soalnya sholatnya. Kata sahabat Mu'adz pas dilapori itu, beliau marah mengatakan, itu tadi yang selesai duluan munafik itu. Dikatain munafik, yang dikatain munafik gak terima. Demi Allah saya tidak munafik. Anda kelamaan sholatnya, Anda kan saya laporkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dilaporkanlah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi kalau ada berita buruk nggak langsung percaya. Beliau tabayun, panggil Mu'adz. Begitu datang, beliau tanya baik-baik. Kalau bahasa kita ini mafhum riwayat ya, apa betul kamu semalam sholat berjamaah
dengan satu kaum, rakaat pertama surah Al-Baqarah babat habis. Ditanya begitu, sahabat Mu'ad dikira mau dipuji ya. Dengan senang mengatakan, benar ya Rasulullah. Kan sudah jelas, begitu konfirmasi, jelas harus marah ya. Di situ beliau baru marah. Jadi ibu kalau ada kemungkaran ibu lihat tadi itu, konfirmasi dulu. Kamu betul berbuat begini. Kalau ibu nggak lihat langsung ya. Jadi ibu lihat langsung. Kalau jelas di mana ibu harus marah, di situ boleh marah. Nabi marah di situ, begitu jelas. Apa kamu akan membuat kekacauan dalam agama ini wahai Mu'ad? Kata Nabi. Di situ Nabi marah. Wah, ternyata dimarahi. Itu sebelum dimarahi aja Nabi masih bilang udunu sini mendekat. Nabi itu marahnya tanpa amarah. Kalau Nabi pakai amarah, yang dimarahi masih jauh di sana itu mungkin kalau orang pakai amarah pasti gini udah. Kalau ibu-ibu mungkin tapi ini enggak. Dia datang gitu. Udun sini mendekat. Nanya baik-baik. Nah, ibu kalau bisa marah kayak gitu caranya. Jadi jangan langsung marah tapi konfirmasi dulu. Begitu clear harus marah, beliau marah di situ. Terus marahnya fokus, nggak kemana-mana. Kan ada orang itu marah 7 menit, 7 jenis binatang keluar itu kan ada. Misalnya. Jadi marah sambil ngabsen binatang seragunan itu ya ada. Allahu Akbar. Apalagi yang ngabsen orang Jawa Timur itu jenis binatang tertentu yang keluar itu. Bangsane wedhus dan lain-lain. Wis, singkat kata singkat cerita, begitu sampai di tempat dimarahi oleh Nabi begitu jelas harus marah, marahnya fokus, nggak kemana-mana. Okamakol di belakang kamu itu Mu'ad, ada orang tua, ada yang punya anak kecil, ada yang punya hajat, ada yang sakit, macam-macam. Terus Nabi ngasih solusi. Apa solusinya? Kalau kamu mau lama wahai Mu'ad, kerjakan saat kamu sholat sendiri. Jadi kalau ibu bisa marah seperti itu, marahlah, tidak apa-apa. Iya makanya tadi marahnya tanpa amarah, marahnya fokus, marahnya ngasih solusi. Itu baru marah yang benar itu namanya. Tapi kalau marahnya pakai amarah, nggak jelas harus marah, tahu-tahu marah. Terus udah gitu marahnya nggak fokus tadi, ngabsen binatang nopo seragunan. Udah gitu nggak ngasih nopo solusi. Pure murni memuntahkan kekesalan. Maka kalau itu yang terjadi ya wis, berarti itu marah yang tidak benar itu namanya. Lanjut. Wal kadhiminal ghaidz. Jadi bukan tidak marah ya, tapi marahnya terkendali maksudnya. Marah yang terkendali itu apa tadi Bu? Marahnya tanpa amarah, marahnya fokus, marahnya ngasih solusi. Saya ulang itu ya sependek yang saya pahami dari hadis Sahih Muslim itu sifat marahnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apakah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah marah? Jawabannya pernah. Tapi Nabi tidak pernah marah-marah. Itu beda ya. Kalau marah-marah, marahnya pakai amarah, marahnya enggak fokus, dan marahnya juga enggak ngasih solusi. Itu seperti itu. Terus wal afina 'anin nas, dan mudah memaafkan manusia. Di antara bentuk akhlak yang mulia adalah menjadi manusia pemaaf. Saya ulang Bu, di antara akhlak yang mulia adalah menjadi manusia pemaaf. Saya sering sampaikan di sini saya kira ya. Jadi kita itu, seseorang itu kalau dizalimi, dan kita tetap harus berdoa kepada Allah untuk supaya Allah lindungi kita dari perbuatan menzalimi dan atau dizalimi. Amin Allahumma amin insyaallah. Jadi jangan mentang-mentang ada keutamaan dizalimi itu minta dizalimi, jangan. Tetap kita berdoa kepada Allah, kita berlindung kepada Allah dari perbuatan menzalimi dan atau dizalimi. Dari perbuatan menggelincirkan dan atau digelincirkan. Dari perbuatan membodohi atau dibodohi. Kita berlindung kepada Allah dari semua itu. Amin Allahumma amin insyaallah. Jadi saya teruskan Bu ya. Kalau seseorang itu dizalimi, dia punya dua hak. Hak pertama apa Bu? Membalas. Hak kedua apa? Memaafkan. Kalau membalas harus seimbang sehingga kosong-kosong. Kalau kelebihan balasnya malah kita kena hisab. Saya sering contohkan, monyet lo balasannya lo juga monyet, itu harus seimbang. Kalau kelebihan lo mbahnya monyet, itu ada kelebihan mbahnya itu kena apa? Hisab. Itu contoh yang sering saya contohkan gitu.
Kenapa? Nah, ini tidak apa-apa. Yang kedua, kalau ibu memaafkan, ibu surplus. Kalau kita memaafkan, kita apa? Surplus. Pertama, berarti kita dapat pahala memaafkan. Yang kedua, kita diampuni oleh Allah. Surah An-Nur ayat 22 itu, Bu. Wal ya'fu wal yasfahu ala tuhibbuna ayyaghfirallahu lakum. Bahwa yang memaafkan dan berlapang dada. Tidak sukakah kalian diampuni oleh Allah dengan memaafkan itu? Jadi kalau kita memaafkan, kita akan diampuni oleh Allah. Pun paham ya? Itu yang pertama. Itu yang kedua tadi, berkaitan dengan keutamaan memaafkan. Insya Allah sudah atau belum, saya lupa ya. Di kitab ini nanti kita bab keutamaan memaafkan. Jadi ada orang itu, ada hadis qudsi ya di sini. Di kitab ini nanti ketemu insya Allah kita. Ada hadis qudsi itu, Bu. Jadi ada orang memaafkan saudaranya. Allah berfirman kepada malaikat, dia maafkan saudaranya. Padahal akulah yang maha pemaaf, kata Allah. Maka aku maafkan juga dia, kata Allah. Gitu, Bu. Jadi kalau kita memaafkan, Allah maafkan kita. Dalam hadis qudsi di sini insyaallah kita ketemu nanti bab tentang keutamaan memaafkan. Ketika ada seorang memaafkan saudaranya, Allah bilang apa? Dia maafkan saudaranya. Padahal akulah yang maha pemaaf, kata Allah. Maka aku maafkan juga dia. Aku ampuni dia. Itu implementasi surah An-Nur ayat 22 tadi itu. Nah, ngoten nggih. Terus kemudian dalam Islam ada rumus juga, Bu. Ada rumus. Rumus apa? Wa jazaa'u hasanatin hasanatun wa asyru amsalihha. Balasan kebaikan adalah kebaikan yang serupa kali 10, Bu. Minimal itu. Jadi kalau kita memaafkan, balasan yang sesuai apa berarti? Dimaafkan. Betul ya? Jadi kalau kita memaafkan, balasan yang setimpal, yang sesuai adalah dimaafkan juga. Jadi kalau kita memaafkan, kita akan diampuni oleh Allah. Masih kali 10, Bu. Masih kali 10. Loh, kali 10 bagaimana maksudnya, Ustaz? Bisa jadi ada banyak hati orang yang pernah kita zalimi, digerakkan hati mereka oleh Allah untuk memaafkan kita. Itu bonusnya itu. Makanya kadang, Bu ya, ini saya pribadi aja yang saya rasakan deh misalnya. Kadang kalau dizalimi oleh orang itu atau orang semena-mena itu ya, kita itu kesel gitu nih. Pengen nonton di akhirat aja. Kesel gitu kan. Gak terima saya tuh sebagai manusia biasa nih. Terus kalau ingat bahwa kita ini mungkin pernah berbuat zalim pada orang gitu ya. Mungkin kita pernah berbuat salah sama orang. Baik itu sengaja maupun tidak sengaja, baik itu kita ketahui maupun yang tidak kita ketahui, baik itu yang kita sadari maupun yang tidak kita sadari, terang-terangan maupun sembunyi-sembunyi. Kadang ya ngeri juga kalau nanti, bayangan saya ngeri juga kalau nanti orang-orang yang pernah saya dolimi, misalnya saya pernah mendolimi orang, entah sengaja atau tidak kan, bisa saja kita nggak sengaja. Itu terus kemudian dia bersikap sama seperti saya nuntut tuh, ngeri juga kan. Akhirnya disitulah terus saya punya pemikiran tak sepuro wae lah. Untuk masalah dengan pribadi saya sudah saya maafkan. Adapun dia tidak tobat itu urusan dia dengan Allah, tapi urusan dia dengan saya sudah saya anggap beres, tak sepuro wis. Adapun dia tidak berhenti dari kedolimannya, itu urusannya dengan Allah. Karena dengan saya sudah saya maafkan dia. Tinggal dia mau tobat apa enggak gitu aja. Kenapa? Karena saya tidak mau nanti orang-orang yang mungkin pernah saya zalim baik sengaja atau tidak, itu dia bersikap yang sama kepada saya. Bisa dipahami betul? Nah, itu akhirnya itu lebih memudahkan kita untuk memaafkan insyaallah. Daripada kumpul dituntut sebenarnya tak sepuro wae lah. Mudah-mudahan dengan saya memaafkan ini, Allah maafkan, Allah gerakkan hati orang-orang yang samping Allah maafkan saya, Allah maafkan kita. Semoga juga banyak orang yang mungkin pernah saya zalimi, hatinya digerakkan oleh Allah untuk memaafkan saya juga. Itu seperti itu. Itu harapannya kepada Allah itu. Itu karena dalam Islam ada rumus tadi, balasan kebaikan adalah kebaikan yang serupa kali 10. Nah, itulah kenapa kemudian kadang ada sebagian orang tua itu berbuat baik pada anak-anak orang. Besar harapannya semoga anak-anak kita disayang juga oleh Allah melalui hamba-hambanya yang lain gitu. Itu yang saya mungkin pernah cerita di sini ketika Allahyarham ibu saya di kampung dulu itu, ibu saya itu sering ngasih makan anak-anak santri gratis, makan enak itu. Santri di rumah itu sama ibu saya dikasih makan yang enak gratis pokoknya. Suatu saat ada orang nanya itu saya dengar sendiri penjelasan beliau.
Bunyai kok seneng banget ngasih makan santri, makanan enak-enak lagi gratis boy. Kata ibu saya itu cuman gini, ibu saya itu. Dan ibu saya memang sayang sama anak-anak orang itu saya. Oh, sayang ibu saya. Kata ibu saya gini, anak saya banyak. Di mana-mana, karena kan kami itu mondok semua, pesantren semua. Nah, terus dengan saya menyayangi anak-anak orang ini, mudah-mudahan anak-anak saya disayang juga oleh Allah melalui hamba-hamba Allah yang ada di sana itu. Nah, itu dulu saya belum ngerti dalilnya. Ternyata memang betul. Wa jazaa'u hasanatin hasanatun wa asyru amsalihha. Jadi balasan kebaikan adalah kebaikan yang serupa kali 10 itu. Itulah terus saya, ini tahadus bini'am ya, kita bicara nikmat Allah ya. Sependek yang saya rasakan, saya bersaudara berempat itu, hampir dimanapun kami berada, itu kok lebih mudah dapat penerimaan dengan izin Allah. Dan banyak hati orang yang digerakkan oleh Allah untuk menolonglah dengan izin Allah itu. Alhamdulillah, Masya Allah. Semua pasti karena Allah. Cuma saya berpikir mungkin secara sunnatullah ya, semua kembali pada Allah. Mungkin sababiahnya karena itu, amaliyah ibu saya itu dengan izin Allah. Karena balasan kebaikan adalah kebaikan yang serupa kali 10 ya. Kali 10, iya, itu minimal kali 10 itu. Makanya kalau kita ingat itu, udah maafkan aja. Nah, saya pernah, ini nyata juga kejadian dalam kehidupan saya. Ada satu kuburan tertentu, saya biasanya sering ngucap salam situ. Kalau saya lewat. Suatu saat ada orang yang saya kesel sama dia itu. Sejak dia ada di situ saya nggak pernah ngucap salam lagi. Enak banget saya ucapin salam dia. Pernah saya begitu itu. Namanya manusia kan. Ustadz juga manusia. Jadi biasanya saya kalau lewat kuburan itu saya ucap salam. Suatu saat ada orang yang ngeselin dimakamkan di situ. Saya tuh kesel sama orang itu. Jadi saya itu orangnya sangat zalim banget itu. Saya itu nggak begitu lewat kuburan nggak pernah ngucapin salam. Ya, mohon. Ono wong iku gah dulu. Nah, terus saya kan terus molak-malik pikiran ya. Saya ngen saya itu gini, angan-angan saya. Kalau saya di posisi dia, pengennya didoakan apa tidak? Kalau saya posisi di dia, pengennya didoakan apa enggak? Mesakir. Mungkin tidak ada yang mendoakan. Akhirnya sejak itu sampai detik ini kalau saya melintas pemakaman itu, walaupun orang itu ngeselin, saya tetap ucap salam aja. Assalamualaikum ya alatiyar. Minal muslimin sallallahu alaihi wa lakumul afiyah wa inna insyaallah bikum lahiquna fil jannati ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena saya gini mikirnya. Kalau saya di posisi dia, saya pasti juga ingin didoakan. Saya tak tunggu wae lah. Ya kan tadi besar harapannya kan kepada Allah kan. Karena balasan kebaikan adalah kebaikan yang serupa masih kali napa? 10. Wis ngoten mawon. Allah. Jadi saya itu ngeri-ngeri sedap ya kalau sampai ya tadi itu. Kalau sengaja dolim, oke lah. Yang kadang kita khawatirkan itu kita nggak sengaja berbuat dolim. Orang yang kita dolimi itu nggak terima gitu loh Bu. Terus menghadap sama Allah. Itu yang kata para ulama kan, hati-hati jangan mendolimi orang, karena bisa jadi doa dia bisa membuat kamu menderita kan begitu. Nah, kapan hari itu ada orang yang konsultasi ke saya tentang masalah rumah tangganya beruntun kayak ada selesainya itu. Nah, beliau minta dimuhasabai. Saya coba muhasabai, tapi nggak tahu ngapa tidak itu. Jadi dulu itu gini, kan beliau itu jualan di satu tempat. Awalnya di situ ada orang jualan. Awalnya ada orang jualan di situ. Saya nggak tahu apa habis kontraknya atau dia diusir gara-gara si ibu ini jualan di situ. Saya nggak tahu. Pokoknya sejak kejadian beliau jualan di situ, orang yang jualan di situ terusir atau entah kemana nggak jelas rimbanya, sekarang saya juga nggak tahu di mana. Itu terus sejak itu beliau punya banyak masalah. Nah, saya bilang Bu coba dimuhasabai. Itu dulu ibu kan sebelum ibu ada orang jualan di situ. Sekarang kok jadi ibu yang jualan orang itu kemana? Jangan-jangan ibu zalim sama dia, terus dia nggak terima terus menghadap sama Allah, minta ini minta itu. Coba diklarifikasi dulu. Kan kadang ada orang tertentu itu enak aja menggusur orang lain untuk demi supaya dia bisa jualan di situ. Misalnya ya mohon maaf saya nggak tahu betul apa, saya suruh muhasabah aja beliau itu. Ngerinya karena itu gitu loh maksudnya itu. Atau dia nggak terima terus main sihir, berarti itu beda bab kalau itu. Karena kan ada kejadian beliau cerita sama saya bumbu siomay yang beliau bikin itu baru dimasak di rumah.
5 menit perjalanan ke tempat jualan itu sudah basi gitu. Padahal masih panas, sampai tempat jualan sudah basi bumbu siomaynya itu. Ya kan berarti kan ada indikasi sihir. Nah, masalahnya adalah benarkah itu sihir atau jangan-jangan karena doanya orang yang terdolimi. Nah, itu yang saya suruh muhasabai, coba dimuhasabai deh, saya bilang gitu. Coba dimuhasabai, saya bilang gitu. Karena semua kena, dia, anaknya, suaminya kena semua, termasuk berdampak ke pekerjaan suaminya. Saya bilang coba ini dimuhasabai saja. Itulah kenapa kemudian Nabi juga berdoa kepada Allah agar jangan sampai mendolimi dan didolimi. Gitu. Ya kita jangan minta didolimi juga, tapi juga jangan mendolimi. Itu seperti itu. Memang sih beda tentu nilainya antara yang sengaja mendolimi sama tidak sengaja mendolimi. Tapi apapun itu kalau sampai yang didolimi melangitkan doanya itu serem juga gitu, maksud saya begitulah. Gitu ngaten. Makanya ini harus banyak-banyak tobat minta ampun kepada Allah. Ya tadi banyak-banyak memaafkan lah. Mudah-mudahan orang-orang yang mungkin ya tadi entah pernah kita dolimi, entah sengaja atau tidak, itu digerakkan hatinya oleh Allah untuk memaafkan kita. Saya ulang ya, kalau doa mereka dilangitkan itu serem gitu. Ngerinya itu aja. Karena bahkan Nabi mengatakan tidak ada penghalang antara dia dengan Allah. Makanya walaupun dia kafir pun itu bisa dikabulkan oleh Allah doanya. Itu seperti itu. Pun bisa dipahami ya. Nah, makanya yang senang memaafkan. Yang senang memaafkan agar kita diampuni oleh Allah dan digerakkan hati banyak orang untuk juga memaafkan kita yang mungkin tak sengaja atau tidak kita berbuat salah dalam hal ini. Itu seperti itu. Waduh, berarti kalau dengan sesama mesti hati-hati. Memang ya dengan Allah pun kita mesti hati-hati. Hanya kalau dengan Allah kan urusannya lebih mudah gitu. Kalau dengan orang kan kadang sakit hatinya itu loh ya, yang repot itu. Allahu Akbar. Oh, lanjut. Wa an Anasin, dan di tangan dari sahabat Anas ibn Malik radhiyallahu anhu qala, beliau berkata, karena ada siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah ahsanan nasi, paling baik-baiknya manusia apanya, khuluqan, akhlaknya. Hadisnya muttafaqun alaih, Bukhari Muslim. Jadi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah orang yang paling bagus akhlaknya. Bahkan tadi di surah Al-Qalam ayat 4, Nabi itu di atas budi pekerti yang agung ya. Itulah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang begitu indah akhlaknya. Dari surah Al-Qalam itu ada satu riwayat tentang sekelompok orang yang datang menghadap kepada Siti Aisyah radhiyallahu anha. Siti Aisyah kan istri beliau, hari-hari bersama dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para tabi ini bertanya, ya Ummul Mukminin, ceritakan kepada kami bagaimana akhlaknya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu Siti Aisyah nggak bisa cerita. Nggak bisa cerita beliau. Akhirnya beliau cuma ngomong gini, kana khuluquhul Quran. Akhlak Nabi ya Al-Quran itu. Jadi kalau kamu baca Al-Quran dan memahaminya, ya itulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi Muhammad itu adalah akhlaknya Al-Quran. Jadi saking nggak bisa cerita tentang bagaimana indahnya akhlak Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal sehari-hari bersama dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena begitu indahnya akhlak beliau itu. Kemudian kata beliau begini, coba kamu datang sama Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, dia lebih pandai menyampaikan. Jadi Sayyidina Ali itu orangnya pintar menyampaikan gitu. Coba kamu sampaikan, tanya sama dia, karena dia orang yang lebih pandai menyampaikan. Untuk sesuatu yang sulit itu biasanya dia bisa. Begitu sampai di hadapan Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an dan tanyakan tentang bagaimana akhlak Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Ali jawabannya gini. Allah berfirman di surah Al-Qalam ayat 4 tadi itu, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sungguhnya engkau wahai Nabi pasti di atas budi pekerti yang agung. Kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, kalau Allah saja menyebut akhlak Nabi agung, di atas budi pekerti yang agung, lalu bagaimana saya bisa menjelaskan? Kalau Allah saja menyebut akhlak beliau begitu mulianya, begitu agungnya, lalu bagaimana saya bisa menjelaskan, kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu.
Makanya tidak ada satupun para sahabat Nabi kecuali terkesan dengan kemuliaan akhlak Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sangat mulia itu. Itu seperti itu. Bahkan musuh pun segan sebenarnya. Bahkan musuh pun segan karena begitu mulianya akhlak Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa anhu, dan diceritakan dari Anas ibn Malik radhiyallahu an. Qala, beliau berkata, ma masistu dibajan wala hariron aliyana min kafi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku belum pernah memegang sutra baik yang tebal maupun yang tipis yang lebih lembut daripada telapak tangan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi telapak tangan Nabi itu lembut. Saya lembut enggak ya? Telapak tangan Nabi itu lembut, ya, lebih lembut daripada sutra yang tipis maupun yang tebal. Itu telapak tangan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi jangan dikira Nabi itu pemalas loh ya. Kalau mulus kan dianggap jarang kerja. Oh enggak, Nabi itu pegang pedang juga, jangan salah. Nabi jahit bajunya sendiri. Nabi sering membantu pekerjaan rumah tangga di keluarganya. Nabi itu. Jadi jangan dikira Nabi itu pemalas, Nabi itu. Nabi juga pegang kapak atau martil untuk membelah batu ketika di Khandaq, jangan salah. Kok lembut tangannya Ustaz? Ya itu mukjizat khusus edition limited edition. Kalau kita udah kapalan semua ini. Tapi jangan salah loh, sahabat Nabi yang tangannya kapalan itu dicium oleh Nabi, inilah tangan ahli surga. Tapi jangan terus ada sahabat Nabi tangannya kapalan, tak kapalan itu boleh jaga, nggak harus. Jangan tetap perawatan, tidak apa-apa, tetap perawatan biar tetap lembut gitu, pakai tak yang hamash gitu. Allahu Akbar. Tapi ini menceritakan ciri fisik Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wala syamimtu raihatan qattu atyabu min raihati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dan saya tidak atau belum pernah mencium bau yang lebih harum daripada bau badan yang mulia Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi itu aroma tubuhnya wangi beliau. Aroma tubuhnya apa? Wangi. Itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dalam satu riwayat ada seorang yang mengumpulkan keringat Nabi itu ditaruh di botol dibuat minyak wangi. Itu khusus, itu Muhammad Rasulullah SAW. Kalau Muhammad Subhanda begitu. Itu Muhammad Rasulullah SAW. Allahu Akbar. Pun lanjut. Walaqad khadamtu Rasulullah SAW 10 sinina. Dan sungguh aku telah melayani Rasulullah SAW selama 10 tahun. Fama qala liqatu uffin. Maka beliau tidak pernah berkata kepadaku uff. Membentak maksudnya, enggak pernah. Wala qala syai'in fa'altuhu lima fa'altahu, dan beliau juga tidak pernah berkata kepada saya untuk sesuatu yang saya kerjakan beliau mengatakan kenapa kamu berbuat begini, tidak pernah. Yang dengan nada menyalahkan ya, tidak pernah. Untuk tugas-tugas kerumah tanggaan ya, bukan terkait dengan agama. Kalau agama Nabi tetap mengingatkan. Ini berkaitan dengan agama. Apa? Pekerjaan rumah. Wala li syai'in lam af'alhu ala fa'alta kadza, dan untuk hal-hal yang aku tidak kerjakan berkaitan tugas kerumah tanggaan maksudnya Nabi tidak pernah bertanya, kenapa kamu tidak kerjakan begini? Nah, itu seperti itu. Nabi tidak pernah menegur yang seperti itu. Maksudnya dengan nada ketus gitu ya, tidak pernah. Artinya Nabi itu majikan yang sangat baik sekali. Ini hadisnya muttafaqun alaih Bukhari Muslim. Saya ingin buktikan ya, atau mungkin kita sudah baca beberapa riwayat kemarin, betapa Nabi itu orangnya sangat memuliakan para pembantunya. Jadi Nabi itu sangat memuliakan para pembantunya. Sampai-sampai contoh, siapa itu? Zaid bin Harisah. Zaid bin Harisah itu kan mantan budaknya Siti Khadijah radhiyallahu anha yang diberikan kepada Nabi Muhammad SAW. Terus Nabi perlakukan seperti anaknya sendiri, coba. Budak tapi diperlakukan seperti anaknya sendiri.
Sampai orang menyebut Zaid bin Muhammad, Zaid bin Muhammad. Nah, siapa Zaid bin Harithah radhiyallahu anhu? Ternyata dia adalah anak kepala suku atau kerajaan kecil lah. Dia putra mahkota. Suatu saat paman-pamannya mencari dia dan ketemu. Dan menemui Nabi Muhammad SAW ingin menebus Zaid untuk pulang ke kaumnya untuk jadi raja atau kepala suku. Terus kata Nabi, tidak usah ditebus, tanya langsung sama Zaid aja. Kalau dia mau bawa aja. Akhirnya apa kata paman-pamannya? Zaid, kamu kan putra mahkota, kamu pewaris tahta kerajaan di kami. Ayo ikut bersama kami pulang. Apa jawaban Zaid bin Harithah? Saya milih jadi anaknya Rasulullah. Saya milih jadi budaknya Rasulullah Muhammad SAW. Tidak mau jadi raja, tidak mau. Itu kalau nggak baik banget Nabi kira-kira mau nggak itu? Kan mending milih jadi raja kan, tapi enggak, lebih memilih tetap jadi budaknya Rasulullah Muhammad SAW. Kenapa? Karena Nabi itu sangat memuliakan dan sangat penyayang dan sangat indah perbuatannya itu. Itu seperti itu. Nah, siapa lagi misalnya tawanan perang yang tidak mau dibebaskan, tawanan perang yang lebih memilih tidak pulang ke bapaknya, tapi lebih memilih jadi bersama dengan Rasulullah Muhammad SAW. Itu perang Bani Mustalik itulah, orang Yahudi siapa? Juwairiyah. Kalau saya salah Juwairiyah, Siti Juwairiyah radhiyallahu anha itu kan jadi tawanan perang. Itu bapaknya datang, "Dok, kamu milih bapakmu apa milih Nabi Muhammad?" "Kalau milih Nabi Muhammad, Pak." Saking terkesannya dengan akhlak yang mulia Nabi kita Muhammad SAW. Akhirnya kan jadi istri beliau, jadi umur. Akhirnya bapaknya masuk Islam juga sih akhirnya. Bapaknya dan keluarganya akhirnya masuk Islam semua akhirnya. Itu seperti itu. Itulah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi begitu indah sampai orang-orang yang khidmah kepada beliau itu ya merasa termuliakan gitu. Kita nggak usah ngomong terlalu tinggi Nabi kita Muhammad SAW. Abdullah bin Umar itu radhiyallahu anhu makan murid Nabi ya. Satu saat ada muridnya Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu itu cerita, saya itu pernah ingin berkhidmah melayani Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Beliau ini orangnya sangat rendah hati. Ini didikannya Nabi Muhammad SAW. Belum nabinya, ini baru didikannya. Saya ingin berkhidmah melayani Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Beliau itu orangnya begitu rendah hati, saking rendah hatinya, yang terjadi bukannya saya melayani beliau, yang ada beliau malah melayani saya. Itu kata muridnya Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Jadi muridnya ini maunya berkhidmah melayani gurunya, gitu loh. Gurunya sangat rendah hati. Abdullah bin Umar itu orangnya rendah hati radhiyallahu anhu. Sangat rendah hatinya, yang terjadi bukannya saya melayani guru saya, yang ada adalah guru saya melayani saya. Paham nggak? Ya, gitu. Kan ada orang misalnya, ada seorang keponakan dari kampung, saya mau ikut lek misalnya, saya mau bantu Pak Lek saya gitu. Begitu sampai di kota, bukannya bantu, malah dibantu sama Pak Leknya. Jadi kan ada yang model begitu. Abdullah bin Umar itu orangnya seperti itu. Itu didikannya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita belajar. Kita semua belajar bagaimana kepada orang-orang yang khidmah kepada kita pun kita juga berkhidmah. Sehingga ada saling melayani begitu. Tapi gini-gini kan enak ngomongnya aja. Karena prakteknya apa? Sulit pakai dal. Maka ini butuh akhlak yang mulia. Akhlak apa yang mulia, yang memuliakan semuanya. Makanya dalam Islam budak pun dimuliakan. Saya ulang, makanya dalam Islam budak pun apa? Dimuliakan. Wallahu a'lam bishawab. Monggo silakan yang mau tanya dulu. Mohon maaf tadi terlambat. Apa itu remote motor saya sama motornya nggak nyambung itu loh. Jadi terpaksa harus ngapunten itu. Ya motor pakai remote itu. Monggo silakan. Yang mau tanya, protes, marah boleh, silakan. Nggih, monggo. Monggo. Tentang apa? Oplosan beras. Gitu. Sama plastik tuh? Saya kok nggak tahu. Gimana? Oh, beras yang baik, yang bagus dioplos sama beras yang jelek. Terus Bu. Terus kenapa Bu terus?
Terus nggih. Ya, kapan hari itu istri saya cerita, kan istri saya itu nggak punya sawah tapi kayak punya sawah gitu loh. Berasnya nggak pernah berhenti orang ngasih, masya Allah, alhamdulillah. Nah, itu cerita ke saya itu kemarin, Mas, ini kok tumben ya, beras bagus tapi kok kutuan katanya. Terus nggak lama ada berita itu, oplosan-oplosan itu. Ya berarti istri saya mungkin salah satu korbannya. Tapi ya dimakan aja sih. Ya, kalau hukumnya gini Bu, hukumnya itu masuk dalam kategori gharar. Itu masuk dalam kategori apa? Gharar. Gharar itu tipuan. Jadi di dalam muamalah itu Bu, tidak boleh ada 4 unsur ini atau salah satunya tidak boleh. Apa itu? Pertama, maisir. Tidak boleh mengandung unsur gambling, perjudian. Yang kedua, tidak boleh mengandung unsur gharar. Gharar itu penipuan. Yang ketiga, tidak boleh mengandung unsur riba. Tidak boleh mengandung unsur yang batil. 4 ini tidak boleh ada, atau salah satunya tidak boleh ada ini. Nah, itu yang Ibu bilang tadi itu, oplos beras itu masuk dalam kategori gharar. Nabi pernah sidak pasar, terus ada pedagang yang mencurigakan. Oleh Nabi itu dikeruk karungnya itu sampai bawah. Lagi apa kata Nabi? Kok di bawah ini enggak sesuai dengan yang di atas gitu. Akhirnya Nabi bilang enggak boleh gini, enggak boleh. Harus ditampakkan semua. Kenapa? Karena ini masuk dalam kategori tipuan, nggih. Jenengan pergi ke pasar Keramat Jati, beli pisang, kelihatan kayak utuh, dibungkus pakai daun pisang bagian bawahnya, alasan biar enggak penyok. Begitu sampai rumah ternyata dibuka enggak ada pisang, ini cuma daun pisang aja itu. Terus kadang kalau di kereta saya pernah beli buah atau kurma di kereta dulu zaman pedagang boleh masuk masih itu ya. Atau selai pisang atau apa. Begitu kita buka ternyata lapisan keberapa itu kardus. Kurmanya mung sak lapis tok. Ya apa wong-wong ya. Itu kalau disengaja padahal orang taunya dikiranya tebel beneran. Nah, itu ya gharar, enggak boleh. Termasuk beli bunga yang bunganya bagus-bagus ternyata bunga pasangan. Kalau kita nggak ngerti kan repot itu. Ngeten nggih Bu nggih. Wallahu a'lam. Tidak boleh ada tipu menipu. Monggo yang lain silakan. Kalau soal didukung atau tidak didukung oleh pemerintah itu wallahu a'lam bishawab. Saya nggak bisa ngomong itu. Monggo yang lain silakan kalau ada. Nggih monggo. Nggih monggo. Pak, saya kan maaf ya, ngajarin anak SMP ngaji. Nggih. Kan orangnya emang jiwanya nggak bisa mana-mana Pak. Paling ya menyarankan gitu. Sampai sekarang kan anak saya yang gini Mak, Mama masih bersabar ngajarin anak-anak SMP yang buangan Pak. Sono ditolak sama tolak. Nanti Bu di saya ada 10 kali yang anak SMP. Saya alhamdulillah saya dikasih apa udah kasih doa. Saya enggak memaafkan saya gitu. Kan ada anak yang enggak terima Pak. Mama ngaji bacanya pada hari lah, pada minggu. Saya pengen doanya Bapak apa dengan apa? Nggak, Ibu orang pilihannya Allah berarti insya Allah. Kok Ibu dimampukan oleh Allah untuk menampung anak-anak yang warna-warni itu berarti Ibu ini orang yang insya Allah masya Allah luar biasa. Tetap menjadi ibu seperti Ibu ini. Terus ya sambil kalau datang ke rumah Ibu doakan dia itu. Saya biasanya anak-anak itu saya doakan begini. Anak saya atau anak orang itu saya doakan ini. Mu'iduka bi kalimatillahi tamah min kulli syaitanin wa hama min kulli ainin lam. Sambil saya pegang anaknya itu. Allah ya Hafidh ya Hafidh ya Hafidh Allah ya Fathah ya Fathah ya Fathah ya Fathah Fathah Allah laka futang alifin. Saya pegang dadanya Allahumma ati nafsahu taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Kalau ibu nggak bisa doa itu, betul kalau ibu nggak bisa doa itu wis cung tak dungano dadi bocah sing slamet dunya akhirat ngoten mawon. Kan ibunya pada apa pada nitip. Ini anak ngaji udah pindah-pindah Pak. Jadi dari SMP masih ada yang sama. Ya Ibu bagus, Ibu telaten aja terus. Insyaallah itu barokah insyaallah. Jadi asbab Ibu masuk surga nanti insyaallah. Amin. Insyaallah. Monggo yang lain silakan. Ini ngelateni nonton ini insyaallah itu sebab jalan kemuliaan insyaallah. Ya monggo yang lain silakan kalau ada.
Oh nggih, monggo. Silakan. Nggih. Terus nggih. Bagus. Tapi ibu nggak balas kan? Cuma dongkol gitu ya. Ya itu saya ulang tadi. Jadi gini. Oke, balas enggak, memaafkan juga masih sulit gitu ya. Tapi kesel gitu ya. Paling enggak ibu sudah tidak membalas itu sudah bagus. Walaupun ibu berhak untuk membalas. Tapi ibu belum mencapai tingkatan yang lebih baik karena ibu belum bisa memaafkan. Tapi itu tidak ada masalah, semua butuh proses. Enggak, sakit hati itu, luka hati itu tidak bisa langsung sembuh karena butuh proses. Jadi gini ya, saya mohon maaf. Kalau ada orang mengatakan saya belum bisa memaafkan, itu kita jangan berkata, ih kamu itu hatinya masih kotor, jangan gitu. Kenapa? Karena apapun namanya luka hati itu, sebagaimana luka fisik, itu nggak langsung sembuh begitu aja. Butuh proses, betul Bu ya? Butuh proses, butuh ditemani, butuh diobati, butuh proses. Wong itu yang saya ceritakan tadi, yang kemudian saya berkesimpulan untuk memaafkan, itu nggak langsung sehari jadi itu. Itu juga butuh proses gitu. Molak-malik pikiran, kesel kadang naik motor gue asem ya kadang-kadang itu biasa itu. Tapi kan kita berusaha untuk jangan gitu terus gitu loh maksudnya itu. Jadi apa yang ibu rasakan hari ini atau saat ini tidak apa-apa, begitu aja dulu. Tapi pelan-pelan kita obati, sampai ada masa insya Allah akan buat hati ibu, hati kita untuk lebih mudah memaafkan. Tapi saya ulang, ibu berada di posisi tengah antara tidak membalas dan tidak memaafkan itu sudah bagus gitu. Karena kalau ibu membalas pun punya hak sebenarnya, asal jangan lebih. Tapi memilih tidak membalas, walaupun ibu untuk memaafkan tunggu dulu, tidak apa-apa, itu hak ibu. Kan saya bilang tadi, kita punya dua hak. Ibu mau ambil yang mana, silakan. Tapi kalau ibu belum bisa mengambil hak memaafkan, ya nggak apa-apa. Paling nggak ibu sudah mengambil sikap untuk tidak membalas tadi itu. Hanya saya bilang tadi kan, kalau saya ketika mengambil sikap tidak ingin memaafkan itu, kok serem gitu loh. Saya pribadi itu. Saya membayangkan bagaimana kalau ada orang yang pernah saya dolimi terus dia tidak mau memaafkan saya kan, ya saya nggak mau. Nah makanya saya berusaha untuk, saya memilih untuk saya maafkan aja lah. Bahwa dia masih dolim itu urusan dia dengan Allah, bukan urusan saya. Urusan saya sudah saya maafkan dia. Harapan saya semoga saya dimaafkan juga oleh Allah. Dan Allah gerakkan hati orang-orang yang pernah saya dolimi dengan sengaja atau tidak untuk memaafkan saya juga. Karena saya butuh itu kalau saya gitu. Ya kalau nanti saya ketemu orangnya dia masih begitu, itu urusan dengan Allah, urusan saya itu. Saya kira itu ya. Wallahu a'lam. Ibu sudah masya Allah bagus. Oke, sekali lagi ya, monggo. Nggih. 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 Dibilang kotor sih enggak, karena itu hak ya. Saya ulang ya, apapun namanya, ketika kita dizalimi pasti terluka itu. Betul ya? Hak kita diambil atau tidak diberikan, kecewa pasti loh. Luka mungkin. Luka fisik cepat sembuh nggak? Butuh proses untuk sembuh toh. Paling enggak ibu punya kesadaran untuk tidak berlebihan membalas kalau mau membalas. Apalagi ibu memilih tidak membalas. Walaupun untuk sementara, sorry untuk memaafkan saya belum bisa ini. Tapi paling enggak ibu sudah tidak keluar doa yang buruk, itu udah bagus itu. Iya. Jadi kalau menurut saya ibu sudah bagus, begitu itu sudah bagus. Tidak apa-apa, saya juga pernah ngomong gitu. Saya tidak terima dengan kedolimannya pada saya, tapi secara pribadi saya maafkan dia ya Allah. Neng kulo kesel. Tapi saya kesel sama dia ya Allah karena dia telah mendolimi saya. Bagi saya ini kesewenang-wenangan. Saya nggak terima dengan perbuatan dia itu karena ini kemungkaran. Tapi sudah saya maafkan secara pribadi ya Allah. Selanjutnya terserah dia dengan Allah. Terserah urusanku dah itu. Urusan dia dengan Allah sudah. Saya bilang pernah gitu juga sama Allah gitu. Saya pernah gitu. Saya kesel sama dia ya Allah. Saya merasa saya tidak terima dengan perbuatan dia kepada saya karena dia telah zalim kepada saya. Karena ini sudah sebagai sebuah kesewenang-wenangan, tapi sudah saya maafkan ya Allah. Saya bilang gitu. Sudah saya maafkan pokoknya.
Iya saya kesel betul itu. Selanjutnya terserah panjenengan pun ya Allah, terserah. Kalau dia tidak tobat kan ya sakarepe dhewe gitu. Terserah Allah kan gitu. Cukup dulu nggih. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kajian kita bisa bermanfaat, mubarakah fi dini wa dunya wal akhirah untuk kita, keluarga kita dan seluruh umat Islam semuanya. Dan mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah sebagai orang-orang yang sukses dunia akhirat, selamat dunia akhirat, bahagia dunia akhirat, dan dipermudah urusan kita oleh Allah fi dini wa dunya wal akhirah. Semoga Allah limpahkan hidayah selalu untuk kita, semoga Allah tingkatkan selalu hidayah untuk kita, dan semoga Allah berikan hidayah untuk siapapun yang melihat kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.